malam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali kita sama-sama dalam renungan tengah minggu pada hari ini. Saya percaya seluruh saudara sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan, penghiburan Allah yang selalu menyertai saudara sampai hari ini. Mari sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, karena Tuhan sudah berikan kami hari yang baik. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau terus pegang tangan kami dari hari demi hari. Tuhan, kami saat ini serahkan waktu malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kami mau memberikan hati kami yang terbaik, supaya kami bisa menerima firman-Mu, tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada bulan Juni ini, tema utama kita adalah rencanamu, bukan rencanaku. Artinya rencana Tuhan, bukan rencana kita. Dan pada malam ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan satu firman Allah, renungan firman Allah yang bisa kita renungkan malam ini sama-sama. Dan saya beri judul firman Allah pada malam ini adalah 3 langkah hidup dalam rencana Allah. 3 langkah hidup dalam rencana Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, pada malam ini saya ambil satu teks firman Allah yang betul-betul merupakan satu ayat firman Allah yang berbicara tentang rancangan Tuhan dibandingkan dengan rancangan manusia. Plannya Tuhan dipertemukan dengan plan dari kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita baca sama-sama dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Begini firman Allah. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi saya bacakan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Haleluya. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dalam NIV, dikatakan commit to Lord whatever you do, and He will establish your plans. Dalam version yang lain, dikatakan dalam Aramaic Bible in plain English, dikatakan begini, show your works to the Lord Jehovah. Show your works to the Lord Jehovah, and He will establish your thoughts. Atau saya berikan satu version firman Allah dari Douay-Rheims Bible. Dikatakan begini, lay open thy works to the Lord, and thy thoughts shall be directed. Mengapa saya memberikan banyak translation, banyak version dari Bible, terutama dalam bahasa Inggris? Karena supaya kita bisa melihat kata-kata firman Allah ini, kita bisa melihat pasal dan ayat ini menjadi lebih komprehensif, lebih luas, lebih dalam pengertiannya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam ayat-ayat ini, kita akan mendalami secara jauh apa yang dimaksud dalam Amsal 16 ayat yang ketiga ini. Nah, kalau berbicara tentang rencana Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti punya rencana dalam hidup ini. Amin. Kita semua baik orang muda maupun orang tua, pasti kita punya rencana dalam hidup ini. Entah itu rencana masa depan, mungkin rencana sekolah, rencana bisnis, rencana anak-anak, rencana karir kita. Rencana mau liburan kemana. Nanti Desember Natal ini kita sudah rencanakan dari sekarang. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita punya banyak rencana. Terkadang ada rencana kita yang berjalan, tapi terkadang juga ada rencana kita yang gagal dan tidak berjalan. Dan Amsal 16 ayat 3 ini katakan begini, saya bacakan sekali lagi. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maksudnya segala apa yang akan kita lakukan di depan nanti, belum dilakukan, tapi akan dilakukan kepada Tuhan. Maka ini akibatnya, terlaksanalah segala rencanamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Hal ini merupakan hal yang penting bagi kita anak-anak Tuhan. Bagaimana kita harus menata diri kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan kita, dalam menjajaki kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, pada malam ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa berjalan di dalam rencana Allah, maka saya akan berikan untuk kita renungkan sama-sama pada malam ini 3 langkah untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan berdasarkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah begini: sampaikanlah kepada Tuhan semua pekerjaan sebelum dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita datang kepada Tuhan setelah rencana ini kita lakukan. Tapi pada malam ini saya ingin memberikan sebuah renungan kepada saudara bahwa kalau kita membawa rencana ini, menyerahkan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat, sebelum hal itu kita perbuat. Jadi dengan kata lain begini, kita berikan kepada Allah draft, bukan final plan. Kita berikan draft plan-nya, rencana yang akan kita lakukan, bukan rencana yang sedang kita lakukan, bukan rencana yang sudah kita lakukan, lalu setelah selesai kita bilang, Tuhan tolong berkati rencanaku, supaya bisa berhasil. Tetapi ayat ini menyatakan, serahkanlah perbuatanmu sebelum rencana itu dikerjakan. Tanyakan kepada Tuhan, apakah rencana yang akan kita lakukan ini merupakan rencana yang terbaik? Atau mungkin ada rencana lain yang Tuhan pikir lebih baik dari rencana kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, membawa draft rencana kita. Membawa apa yang akan kita lakukan. Sebelum hal itu dilakukan, sampaikan kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan untuk memberkati rencana kita yang akan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal pertama, langkah pertama yang kau harus lakukan supaya kita hidup dalam rencana Allah adalah sampaikan kepada Tuhan rencana yang kita akan lakukan. Sampaikan rencanamu sebelum rencana itu dilaksanakan. Haleluya. Hal yang kedua, langkah kedua Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya kita bisa hidup dalam rencana Allah adalah terbukalah hidup kita, hati kita dengan perubahan yang Tuhan beri. Terbuka dengan perubahan yang Tuhan beri. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu Saudara untuk bisa terbuka, yaitu kerendahan hati. Nah Bapak Ibu Saudara, nggak mudah rendah hati. Nggak mudah Bapak Ibu Saudara untuk bisa datang kepada Tuhan setelah kita sampaikan rencana kita. Lalu kita dengan rendah hati kita bilang sama Tuhan, Tuhan, mari lihat rencanaku. Lalu apa perubahan yang kau mau saya lakukan? Itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Perlu kerendahan hati yang mengatakan begini, Tuhanku lebih tahu daripada aku. Tuhanku lebih berkuasa daripada aku. Aku hanyalah hamba daripada Tuhanku yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hal yang menghalangi kerendahan hati adalah keangkuhan hidup kita. Kita merasa diri paling hebat, kita merasa diri paling kuat, paling pintar, kita merasa kita sudah memikirkan segala hal. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita terjebak dengan keangkuhan diri sendiri dan kita merasa rencana yang kita sudah buat merupakan rencana yang paling baik untuk hidup kita. Dan keangkuhan hidup ini Bapak Ibu Saudara adalah sebuah hal yang bisa menghalangi kita untuk berhasil dalam rencana kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Tuhan sudah kita serahkan draft rencana kita, dan kita mau rendah hati di hadapan Tuhan, maka kalau Tuhan buat perubahan dalam rencana yang kita berikan kepada Tuhan, maka perubahan itu pasti akan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Perubahan yang Tuhan kasih kepada kita akan sesuai dengan kebenaran dari firman Allah. Dan kita menjadi tetap di dalam jalan firman Allah. Rencana kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Rencana kita akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita membiarkan Tuhan merubah rencana kita. Kita membiarkan Tuhan bekerja
sesuai dengan rencananya, mengubah rencana kita, menyetujui rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, yang pertama kali tadi kita sampaikan draft rencana kita, bukan final, kepada Tuhan. Yang kedua, kalau sudah disampaikan, kita harus belajar rendah hati, terbuka untuk perubahan yang akan Tuhan lakukan dalam rencana saudara. Nggak boleh ngeyel dengan Tuhan. Kalau kita sudah berikan ya kepada Tuhan rencana kita untuk dikoreksi, pada saat Tuhan koreksi, kita nggak boleh ngeyel. Kita harus rendah hati, terima apa yang Tuhan katakan dalam rencana kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah biarkan Tuhan yang menyatakan keputusan akhir dari rencana kita. Biarkan Tuhan yang ngambil keputusan, bukan kita. Kalau Tuhan sudah katakan, yap, ini dia rencana final, ini dia yang terbaik, ini dia yang bagus buat engkau, ini yang bagus buat keluargamu, ini yang bagus buat karirmu, ini yang bagus buat anak-anakmu, ini yang bagus buat gerejamu, maka biarkan Tuhan yang mengambil keputusan terakhir. Biarkan Tuhan yang ketok palu, Bapak Ibu Saudara, atas rencana-rencana yang Dia ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita inilah hamba. Kerjakanlah apa yang Tuhan katakan final. Katakanlah Dia merubah misalnya 180 derajat rencana kita. Ada 10 rencana kita, Tuhan rubah 10-10-nya. Kita harus menerima. Biarkan Tuhan yang mengambil keputusan akhir. Biarpun berbeda, berbeda betul-betul berbeda bagaikan langit dan bumi antara rencana kita dengan rencana Tuhan. Saya ingin mendorong saudara untuk membiarkan Tuhan yang mengambil keputusan terakhir. Walaupun Bapak Ibu Saudara, hasilnya di atas kertas, hasilnya dalam pikiran kita, menurut kita tidak sebaik apa yang kita rancangkan. Mungkin dalam pikiran kita, kalau Tuhan bikin seperti ini, maka hasilnya mungkin nilainya 8. Tapi kalau rencana saya akan berhasil dengan nilai 10. Walaupun demikian, biarkan Tuhan lakukan keputusan yang terakhir. Yang menjadi masalah, kita nggak tahu masa depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi Tuhan tahu. Karena Dia Maha Tahu. Sehingga mungkin terlihat dari mata kita, keputusan akhir Tuhan memberikan hasil cuma sedikit. Tidak sebagus apa yang kita harapkan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, di balik semua itu, hasil yang sebenarnya kita akan peroleh lebih baik, lebih besar, lebih indah, lebih dahsyat dari apa yang pernah engkau pikirkan. Karena apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau rasakan, itu yang Tuhan sediakan bagi saudara. Katakan amin. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu Saudara, 3 langkah ini yang ingin kita sama-sama renungkan pada malam ini. Yang pertama adalah katakan tadi, sampaikan kepada Tuhan semua pekerjaan sebelum pekerjaan itu dilakukan. Yang kedua, terbukalah dengan perubahan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Jangan ngeyel kepada Tuhan, jangan paksakan kehendak saudara, tapi terbukalah dengan perubahan yang Tuhan kasih. Yang ketiga, biarkan Tuhan menyatakan keputusan akhir. Yang penting adalah begini Bapak Ibu Saudara. Yang penting bukanlah hasilnya. Yang penting adalah kita melakukan kebenaran yang Allah sudah sampaikan kepada kita. Itu lebih penting dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau 3 hal ini kita lakukan, kita serahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan. Katakan tadi Amsal 16. Ayat yang ketiga. Maka hasilnya adalah bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti bagaimana melakukannya supaya berhasil. Jadi hasilnya Tuhan memberikan hikmat kepada kita bagaimana untuk melakukannya supaya berhasil. Rencana-rencana yang sudah Tuhan kasih merupakan rencana yang terindah. Dan Tuhan akan berikan satu pengertian baru, satu hikmat baru, satu kemampuan baru. Supaya kita bisa melaksanakan setiap langkah-langkah yang diperlukan. Supaya rencana kita
akan menghasilkan yang terbaik dalam hidup saudara. Bapak Ibu saudara terkasih, hikmat yang didapatkan dari Allah untuk melakukan rencana pekerjaan kita itu jauh lebih berharga daripada hasil jasmani yang mungkin kita peroleh dari rencana kita. Jauh lebih besar. Lebih besar dari hasil-hasil yang kita harapkan kalau kita nggak melibatkan Tuhan. Yang kita peroleh dari pekerjaan kita kalau kita tidak sesuai dengan firman Allah. Itu lebih besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus ingat ini pada saat Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk melakukan pekerjaan yang kita sudah serahkan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa ujung-ujungnya adalah kemenangan dalam hidup saudara. Kalau kita baca ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara dalam Amsal 16, maka pada ayat yang ke-16 dikatakan begini, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Lalu kalau kita lompat ke ayat yang ke-20 dikatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Oh haleluya, saya senang dengan ayat ini. Dikatakan bahwa memperoleh hikmat itu jauh melebihi sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Hasil yang kita peroleh itu tidak sebanding dengan hikmat yang kita beroleh dari Tuhan pada saat kita menjalani rencana Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Karena Tuhan akan melimpahkan hikmatnya kepada kita pada saat kita dengar-dengaran dengan Tuhan dan firman-Nya. Pada saat kita mendengar itu, kita akan mendapatkan kebaikan. Dan pada saat kita mendapatkan kebaikan dan kita bisa percaya kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Mengapa saudara? Karena kita tahu rencana yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan pasti akan berhasil. Pasti akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Daud, pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 104 bagian A katakan gini, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Kalau saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ingin memperoleh pengertian pada saat engkau melakukan rencana yang sudah diserahkan kepada Tuhan, harus ada firman Allah. Harus berdasarkan firman Allah. Dan Mazmur 119 ayat 105 katakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya pada saat engkau melangkah melakukan segala rencana-rencana yang sudah diserahkan kepada Tuhan, yang berdasarkan kebenaran, maka jalan itu akan terang bagi saudara. Dan saudara akan tahu kemana saudara melangkah satu demi satu. Mari pada malam ini saya simpulkan demikian. Kita baca dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Mazmur 37 ayat 5 sampai 6 katakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi kalau kita serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, hidup rencana kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita percaya kepadanya bahwa Tuhan akan melakukan, Tuhan akan merubah rencana yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Maka apa yang terjadi saudara? Maka Dia akan bertindak bersama-sama saudara melakukan rencana-rencana saudara. Saudara diberikan hikmat dan pengertian untuk melakukannya langkah demi langkah sehingga mencapai kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan demi kemerdekaan, kebaikan demi kebaikan, keberhasilan demi keberhasilan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau memang sesuatu itu menjadi hak saudara dalam rencana Tuhan, maka saudara akan pasti mendapatkannya. Pasti berhasil dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Karena rencana saudara sudah disandingkan dengan rencana Tuhan. Rencana saudara sudah dikotak-katik oleh Tuhan menjadi rencananya.
saudara mengadopsi rencana Tuhan dalam hidup saudara, maka rencana itu tidak akan pernah gagal. Haleluya. Apapun yang terjadi, engkau akan mendapatkan keberhasilan. Dan pada saat kita menerimanya, tidak hanya kita menerima hal yang sendiri dengan cara sendiri, tetapi kita melakukannya berdasarkan firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari mulai hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa melakukan 3 langkah ini. Mulai besok, jangan langsung terapkan rencana saudara. Mulai besok, berlutut dulu di hadapan Tuhan. Bawa rencanamu besok pagi sebelum pergi kerja. Bawa rencanamu hari itu kepada Tuhan. Bawa rencanamu bulan ini kepada Tuhan. Bawa rencanamu tahun ini kepada Tuhan. Baik itu untuk bisnis saudara, baik itu untuk anakmu, baik itu untuk keluargamu, baik itu untuk istri dan suamimu, baik itu untuk usaha pekerjaanmu, baik itu untuk sekolahmu. Besok pagi, berlututlah di hadapan Allah. Serahkan segala perbuatanmu kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Maka Tuhan akan membuat semuanya terlaksana dengan berhasil. Sekali lagi, kenapa saudara? Karena rencanamu sudah dikutak-katik oleh Tuhan dan disandingkan dengan rencana Allah. Engkau mengadopsi rencana Tuhan yang sudah yang terbaik dalam hidup saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa dan serahkan kepada Tuhan pada malam ini apa yang sudah kita dengar. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk 3 langkah ini. Ajar kami untuk melakukan firman Allah. Ajar kami Tuhan untuk bisa melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mendapatkan hikmat-Mu. Ajar kami berjalan sesuai firman Allah. Tuhan, hari ini kami merenungkan ini. Kami tidak mau rencana kami yang terjadi, tapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Kami tidak mau melakukannya sendiri, tapi kami mau mengadopsi rencana Tuhan masuk dalam kehidupan kami. Karena kami tahu rencana-Mu indah bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara.